Swastiastu, selamat Om Rahayu. Swastiastu, Master. Rahayu, Master. Wah, luar Bagaimana biasa, kabar Master ini. nih? Aduh, luar Lama biasa, nggak luar jumpa, biasa. Master ini, ya? Ini dulu terakhir pameran di ini ya, di mana? Tahun Art 2000 Center ya? sekian. Iya, lupa dia center ya mungkin ya. Iya, kita rencana Iya, mau ngadain acara lagi di Art Center, cuman kebentur dengan kesibukan masing-masing. oke. Dulu kan ada pengobatan gratis se-Bali ya, kita melibatkan Iya, tokoh-tokoh supranatural di situ. Langsung ada iya. pameran keris gitu. Dan nantilah kita akan agendakan kembali, Ya, Master. sebenarnya Ya. kita kolaborasikan, kita sinergikan, itu sangat luar biasa bagusnya gitu loh. Karena sama-sama kita kan mempertahankan, melestarikan budaya-budaya leluhur kita. Nah, ini kolaborasi yang sangat bagus gitu loh. Iya, betul, betul. Banyak yang mengatakan seperti itu. Jadi pengobatan tradisional Oke. ditambah lagi dengan pameran-pameran benda seni budaya seperti keris. Ini sesuatu yang langka dan memang harus diperkenalkan kepada masyarakat sehingga masyarakat jadi tahu. Sementara ini kan masyarakat bingung nih, saya mau bertanya ke sini, menanya hal ini kemana gitu. Nah sekarang Oke. kan sudah ada master nih, saya lihat master saya lihat Ah, sudah keliling-keliling nih. Terakhir iya, iya. kalau nggak salah di Veteran ya di Puri ya ada pameran ya, itu Oh ya, pengobatan ya. kemarin waktu itu sempat saya gabung di grup paranormal. Wah kebetulan, Aha. wah ini keren nih. Kalau boleh ngajum, kebetulan saya jadi pengurus di sana. Wah, gitu Oh, ceritanya sih. Nah, jadi kita mengadakan acara itu di Puri, mengundang paranormal seluruh Indonesia. wah, Jadi, banyak ada dari Kalimantan, dari Jambi, dari Jakarta, dan lain sebagainya. Dan ternyata animo masyarakat pun sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa. wih. Dan untuk kedepannya kita akan terus akan mengadakan hal seperti itu. Gitu. Oke, Ya siap. namanya ngayah, wah ngayah. Iya, iya. Memang, Dalam ya. Kalau nggak ada yang misalnya, gitu, berat ya, Master. nih, Ya. jadi begini, saya panggilnya siapa? Beli atau beli siapa? Saya baru Ya, enaknya beli. beli Ah, Wijaya. beli, Beli beli, Wijaya. beli aja ya, ada jero ya. Jadi gini, sebenarnya budaya-budaya kayak sebutan paranormal itu sebenarnya bahasa modern. Wah, kalau dulu Master. kan ya juru tapakan, dasaran, Ah, ah. balean gitu loh beli. Oke. Saya potong dulu, Master. Saya potong Ya. dulu. Nah, kalau dilepas nanti panjang nanti. Iya, iya, Kayaknya iya, sudah iya. mulai masuk ke topik nih, Master nih. Oh iya Sabar ya, dulu, Master. benar. Jadi begini, kawan pecinta keris. Jadi di hadapan Ah, kita sudah hadir narasumber, yaitu Juru Master Made Bayu Gendang ya. Nah, jadi kami di Paiketan Tosan Haji Bali sangat bersyukur sekali beliau berkenan untuk mengisi acara di malam yang luar biasa ini untuk mengisi stay at home kawan-kawan pecinta keris. Ingat, hobi itu dapat meningkatkan yang namanya imunitas tubuh kita. Ya kenapa? Karena kita ada unsurnya happy ya, yang akan menghasilkan hormon endorfin yang memberikan kebahagiaan buat kita. Ya harapan kita ya semua sehat, kawan-kawan pecinta keris semua sehat selalu. Baik, terima kasih kawan pecinta keris yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya lihat para senior juga sudah pada hadir, narasumber juga sudah pada ya, ya, sudah pada hadir ya. ya akan. Eh, jadi sebelum nanti kita akan tanya jawab dengan Master, nanti saya akan memberikan waktu juga buat para pecinta keris untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan khususnya terkait dengan topik keris dalam dunia paranormal. Nggih. Seperti kan kawan pecinta keris, seperti diketahui bahwasanya dalam kehidupan di masyarakat, ya tentunya kita sering melihat praktek-praktek keparanormalan yang bahwasanya paranormal dalam menjalankan profesinya tidak lepas dengan salah satu sarana penunjangnya yaitu keris. Ya, hal-hal ini yang seolah menempatkan keris dan paranormal adalah pasangan serasi yang sulit untuk dipisahkan. Wow. Seperti diketahui bahwasanya keris adalah salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang adiluhung telah mendapatkan pengakuan dunia melalui UNESCO pada tanggal 25 November 2005. Menjadikan keris Indonesia sebagai karya agung budaya dunia non-bendawi yang melingkupi 6 aspek. Dari ke-6 aspek itu, salah satunya aspek adalah aspek mistis. Mistis adalah hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia biasa.
Oleh karenanya diyakini memiliki suatu kekuatan supranatural yang dapat membantu si empunya dalam meraih apa yang menjadi harapan atau cita-citanya. Sedangkan paranormal, setelah saya telusuri, ternyata itu memberikan suatu definisi adalah orang yang mempunyai kemampuan ya dalam memahami, mengetahui, dan mempercayai hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Nah, itulah kehebatan paranormal. Dengan kemampuan inilah seorang yang berprofesi sebagai paranormal diyakini dapat menguat, mengendalikan, bahkan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang terkandung dalam sebuah benda, termasuk keris. Oleh karenanya, persepsi masyarakat yang menempatkan keris dan paranormal adalah pasangan serasi yang sulit untuk dipisahkan adalah tidak salah. Nah, guna menjawab persepsi tersebut, malam ini kami mengundang salah satu narasumber yang ahli di bidang keparanormalan dan juga seorang master magician dari program The Master Season 3 waktu itu ya. Langsung saja kita sambut Beli Jero Master Made Bayu Genda. Wah, seperti dunia pentas dulu ikan saya. Oke, Beli Bayu. Iya. Oke. Jadi saya jawab ya. Jadi saya di sini kebetulan di Forum Paranormal Indonesia, saya di DPD menjabat sebagai wakil ketua. Jadi sudah 2 periode sih, kebetulan aja sih masih dipercaya. Oke. Nah, dari ibu juga, dari ibu saya kemudian Keraton Jogja. Ibu saya Keraton Jogja, ayah dari Bali. Nah, kecintaan saya terhadap keris itu sebenarnya nantinya akan saya pahami ternyata memang dari kecil oleh eyang saya di Jogja itu diperkenalkan dengan beberapa keris. Bahkan saya ini ada sebuah keris dari apa? Ini keris lama yang warangkanya semuanya masih aslinya. Ini adalah warisan dari eyang saya. Kebetulan eyang saya itu mempunyai teman, atau kemudian mempunyai keponaan. Nah, ini keponaannya pengarang buku. Nah, ini kebetulan saya pernah ketemu. Dia sudah almarhum ya, Jadi ini saya sebelum memulai topik ini pengarang buku ini. Okay. Namanya Ki Hudoyo Joyo Dipuro. Okay. Nah, ini kemudian saya pernah waktu sebelum almarhum saya diberikan. Jadi jadi sempat saya waktu diundang event paranormal di Keraton Surakarta tahun 2002 sempat ketemu dengan beliau. Nah, luar biasa. Jadi sebenarnya begini, supaya tidak salah kaprah dulu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa keris itu mempunyai energi, contohnya bisa untuk menyembuhkan seseorang, itu bukan. Jadi tetap harus ada sinergi dengan praktisi daripada yang menggunakan keris tersebut. Jadi jangan ada salah nanti menjadi bergeser topiknya. Kalau gitu ada keris apa yang bisa untuk menyembuhkan santet, atau keris apa yang bisa dipakai untuk mengobatin orang sakit. Pemahamannya tidak seperti itu. Jadi hubungan antara keris dengan pelaku supranatural atau metafisika atau paranormal itu yang sangat berpengaruh sekali dalam media prakteknya. Jadi seperti itu Wijaya. Dalam hal ini disebut paranormal ya. Paranormal. Jadi paranormal itu adalah seorang supranatural atau yang praktisi pada dunia metafisika. Jadi keris yang di sini difungsikan mungkin banyak fungsi-fungsi keris, mungkin zaman dulu bisa menjadi senjata atau yang lainnya. Namun di sini keris itu adalah sebagai ageman atau piandel ya. Jadi bukan sebagai senjata untuk paranormal itu. Jadi keris itu adalah sebagai pegangan, penambah energi atau penambah power, atau juga sebagai sebuah sugesti kepada seorang pelaku praktisi spiritual atau supranatural atau paranormal. Begitu, Li. Oke, berarti perlu kepiawaian ya, perlu kemampuan dari si pemegang atau paranormalnya ini di dalam mengelola energi yang terkandung dalam keris tersebut. Jadi keris itu nggak bisa berfungsi sendiri tanpa didukung dengan kemampuan si paranormal tersebut, begitu ya, Master? Jadi begini, sebenarnya
empu-empu terdahulu itu sudah menaruhkan sugesti atau menaruhkan energi-energi tertentu yang dimohonkan pada sebuah keris. Kembali kepada rasa. Jadi paranormal sendiri itu harus mengetahui sebenarnya kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh dirinya. Dan praktisi paranormal juga harus mengetahui pusaka atau keris apa yang wajib dimiliki oleh dirinya. Sebenarnya semua itu sebenarnya paling bagus adalah kembali pada diri sendiri. Jadi di sini ada istilahnya namanya somnambulism atau namanya akashic record. Jadi setiap manusia itu mempunyai kemampuan keajaiban alam semesta. Jadi itu berhubungan dengan rasa. Jadi kalau kita belajar ada namanya akashic record itu adalah yang sesuatu yang tertanam di pikiran kita berhubungan dengan rasa itu kemudian yang mengetahui apa yang mesti kita gunakan. Makanya ada sebuah keris yang mungkin dianggap keris cacat, contohnya keris pemengkang jagat ya. Salah satu keris yang pemengkang jagat orang bilang itu keris yang cacat. Namun atau keris yang dalam proses pembuatannya tidak sempurna. Kan seperti itu nih. Tapi mungkin dalam media paranormal dia bisa menjadi satu media yang bisa membantu si paranormal tersendiri. Jadi itu bedanya. Jadi kita tidak bisa berdasarkan dapur ini, berdasarkan pamor ini, ternyata keris ini seperti itu. Tapi banyak hal-hal yang di luar daripada pakem ternyata bisa digunakan untuk praktisi paranormal tersebut. Contohnya pamengkang jagat itu. Berarti tidak mesti ya, contohnya nih, keris yang diyakini untuk dapat membantu pengobatan nih. Umumnya kan yang saya kenal, yang saya dengar kan keris-keris Luk-Luk 7 karena identik dengan istilahnya pitulungan itu ya. Nah, berarti tidak mesti keris itu ya. Jadi setiap paranormal itu dia memiliki penilaian tersendiri, memiliki rasa sendiri. Dan saya yakin semua manusia memiliki rasa itu ya. Ada keyakinan terhadap, ada daya tarik terhadap benda tersebut. Begitu, Master? Jadi begini, tetap pakem itu tetap berlaku. Pakem itu pitulungan, pakem tetap berlaku. Cuma kembali ke kita kepada rasa ya. Cuma yang perlu sekarang saya ulas di sini agar bisa lebih saya bisa khususkan adalah bagaimana ketika kita mensinergikan dengan keris yang kita pegang itu saja. Jadi dengan begitu yang sebagai audiens yang hadir di sini bukan juga seorang paranormal, tetapi bisa bagaimana saya untuk mensinergikan kepada keris yang saya miliki gitu loh. Jadi lebih cenderung ke sana. Jadi kalau saya bicarakan ke pakem sekarang pamornya kritik bagaimana itu bakal praktis gimana. Jadi saya lebih bagus ke bagaimana seseorang untuk menselaraskan kepada keris yang dimiliki. Mungkin begitu bagusnya ya. Iya, betul. Ya. Jadi memang penting ya. Setiap orang itu memiliki kemampuan bagaimana caranya menyelaraskan diri terhadap keris yang dimiliki. Terlebih seorang praktisi. Ya, terlebih seorang praktisi supranatural seperti Master ini. Kalau tidak sinergi, gimana bisa bergerak ini? Bisa membantu Master masyarakat tapi kan belakangnya gitu. Bayu Gendang ya, si Gendang gitu. Karena ikut The Master dulu gak dihilang-hilangkan sama Gendang. Oke, jadi begini. Ingat, keris itu cenderung sebenarnya dulu kan adalah senjata. Walaupun fungsinya mengikuti zaman menjadi banyak-banyak fungsi ya. Yang digunakan, tapi banyak keris itu yang mempunyai karakter keras ya, jadi karakter kuat gitu ya, karakter keras. Nah, jadi kita harus paham dulu. Jadi jadi manusia itu kan ada, kalau kita belajar di gelombang, ada pertama gelombang gamma, gelombang beta, alfa, theta, alfa, theta, delta. Seseorang yang pada frekuensi gelombang gamma, jangan sekali-sekali memegang pusaka. Entah dia paranormal atau masyarakat umum. Karena ketika pada frekuensi gelombang gamma, itu mula darahnya sangat aktif. Swadistananya sangat aktif. Ini yang sangat berbahaya sekali. Siapapun juga. Gitu loh. Makanya di sini kita harus pahami dulu, kita berada pada posisi apa. Kita harus belajar dulu frekuensi cakra-cakra itu. Ada 7 cakra yang mungkin nanti akan kita ulas kalau ada pertanyaan. Jadi
pada posisi itu kita harus tahu dulu diri kita sebelum kita memegang pusaka. Nah sama, contohnya begini, pistol. Ketika seorang anggota aparat dia sedang stres frustasi, ya kan, padahal dia ketika dia memegang pistol mungkin bisa menjadi sesuatu yang kurang bagus efek. Begitu juga seseorang yang selalu terlilit utang banyak, megang pistol di depan bank yang sepi, ya gitu contohnya, gitu loh. Jadi pistol yang sebenarnya fungsinya untuk menjaga diri, kemudian akan menjadi berubah fungsi. Begitu juga pusaka atau keris ini. Jadi karakter seseorang ketika dia membawa keris ini harus menyadari dirinya. Karena keris-keris ini membawa energi, ada energi-energi yang tersimpan. Itu yang harus disadari. Itulah. Oke, menarik sekali, Master. Tadi Master menyampaikan mengenai mensinergi. Kita berbicara bersinergi antara keris dan si pemilik keris. Apakah Master punya tips atau metode-metode ya yang bisa kita adopsi dari Master ya? Oke. Nah, contohnya saya nih. Saya juga kan masih muda ceritanya. Kadang-kadang kan emosi suka meledak. Oke. Ketika saya memegang pusaka, ya, jadi ketika saya memegang pusaka ini, saya harus tahu dulu dalam posisi apa saya memegang pusaka ini, memegang keris ini. Apakah dalam ketika menangani pasien ataukah dalam hal lain. Yang pasti, kita jangan berada pada frekuensi gamma atau frekuensi sedang krodit. Ya. Usahakan kita berada pada cakra anahata atau cakra keseimbangan. Cakra anahata itu tempatnya antara jantung dan hati. Kita sendiri yang merasakan, ya. Itu yang kita sudah merasakan pada cakra anahata itu sudah begitu seimbang, baru kita menggunakan keris sesuai dengan fungsinya. Nah, ketika kita ingin mengetahui daripada roh atau penunggu keris itu, yang kita aktifkan adalah cakra adsna atau indera keenam. Putus ya. Pas ketika beliau memberikan ulasan mengenai Halo, Master? Iya, oke. Ya. Lanjut. Jadi seperti itu. Jadi kita harus melihat dulu diri kita, kondisi kita. Gitu. Karena jangan sampai keris itu kemudian akan menjadi media yang disalahkan. Ketika terjadinya sesuatu, terjadinya peristiwa yang mungkin berhubungan dengan peristiwa kriminal, lalu akan kemudian yang disalahkan adalah pusaka itu. Itu tidak seperti itu. Jadi ketika contohnya kita sedang stres, sedang kacau, kita pada posisi atau kita sedang seperti orang yang trans ya atau semi trans ya, atau dia sedang menggunakan apa, nah itu kan nalarnya sudah tidak bekerja dengan baik. Kemudian dia memegang pusaka. Lalu pusaka itu menimbulkan suatu tindak kriminal. Akhirnya kemudian keris ini atau pusaka ini akan disalahkan. Dikatakan bahwa pusaka ini membawa energi yang tidak bagus. Padahal tidak seperti itu. Kita sendiri harus bisa memahami. Sifat keris itu kan sama seperti senjata, sama seperti pisau. Dia bisa dijadikan menjadi fungsi yang negatif maupun bisa menjadi fungsi yang positif. Tetapi ketika kita pengendalian diri kita tidak berada pada pengendalian yang bagus, atau anahanta atau yin yang atau cakra di jantung ini tidak bagus, ketika kita menggunakan keris ini, ternyata keris ini menimbulkan kriminalitas, banyak kejadian kemudian pusaka ini yang disalahkan. Wah, gara-gara keris ini mempengaruhi sifat seseorang. Nah, kan jadinya seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Si empu kita zaman dahulu, tangguh apapun yang dibuat keris itu, tidak ada pernah memberikan energi keris itu
bahwa keris itu akan digunakan untuk membunuh, kecuali keris yang terkutuk ya, pada zamannya Bu Gandring dulu, keris yang terkutuk beda ya, keris yang kena pastu itu beda. Tapi pada umumnya keris-keris yang terdahulu tidak seperti itu. Jadi fungsinya adalah melindungi atau memberikan energi-energi tambahan kepada si keris. Saya ada beberapa keris malah membuat suasana rumah saya menjadi tenang, energinya pun menjadi positif. Nah, seperti itu. Oke, agar menjadi positif energi keris tersebut seperti yang Master sampaikan bisa membuat suasana di lingkungan menjadi tenang, damai. Apakah ada metodenya, Master? Metode banyak sih sebenarnya. Ada banyak literatur yang bisa kita ambil. Saya mengambil daripada literatur Bayudana, dan dulu saya pernah belajar sama Raden Hartono, itu ya kebetulan eyang saya, dan Ki Hudoyo Jodipuro, pengarang Kristen Pusaka. Sempat saya bertanya. Yang paling pertama adalah manusianya dulu, kemudian bahan kerisnya tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah adanya ritual-ritual tertentu atau doa-doa tertentu. Yang paling pertama adalah doa kita adalah memohon daripada izin dulu. Jadi makanya ada Om Awigena Mastu Namasidam Om Siddhirasti kan seperti itu. Lalu selanjutnya permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Lalu memohon izin kepada si empu yang siapa empu yang dulu membuat keris tersebut. Itu jangan sampai dilupakan. Jangan sampai, karena kan kita tidak akan pernah tahu, entah kita generasi yang keberapa, entah itu keris itu dari kelabu kita, keris itu dari canggah kita tidak pernah tahu. Kita juga tidak pernah tahu si empu yang membuat keris itu. Nah, jadi ada penghormatan, ada juga memohon restu kepada si empu yang membuat keris itu, bahwa keris ini akan kita ritualkan, atau keris ini akan kita doakan. Kita pasopati contohnya, atau keris ini kita bersihkan, atau kita hal yang lainnya. Jadi harus ada izin kepada si empu, baru kemudian kepada si penunggu pusaka tersebut. Seperti itu sih yang bisa saya jelaskan. Iya. Kalau tidak salah saya merangkum dari apa yang Master sampaikan, bahwasanya agar keris itu bisa memberikan suatu ketentraman dan kedamaian di lingkungannya, atau di lingkungan tempat kita berada, atau dimanapun keris itu ditempatkan, salah satunya adalah melalui prosesi ritual. Nah, salah satu prosesi ritual yang sangat menarik bagi saya ini adalah memohon izin kepada empu agar pusakanya berdaya guna dan bermanfaat bagi si empunya. Begitu, Master? Ya. Benar. Jadi saya itu baru proses awal ya. Saya belum pada proses sesajen dan lainnya. Itu baru proses awalnya seperti itu. Oh, ada sesajinya juga, Mas? Ada. Itu kan ada. Jadi kembali kepada daerah di mana tempat itu berlaku. Jadi mungkin kalau di Lombok seperti ini, kalau di Bali seperti ini, bahkan kalau di Jawa seperti ini. Jadi kita sesuaikan dengan daerah itu sendiri. Jadi seperti itu sih ya. Oke, terima kasih, Master. Jadi begitu kawan pecinta keris, bahwasanya di dunia paranormal pun menggunakan suatu ritual-ritual ya, seperti yang dilakoni oleh Master Jero Master Made Bayu Gendeng ini melakoni juga menggunakan media sesaji ya, karena beliau berada di Bali dan beliau adalah orang Bali, yang tentunya beliau menggunakan sesaji atau ritual-ritual yang mengedepankan unsur-unsur kebali-baliannya ya. Nah, oleh karena itu para pecinta keris dimanapun Anda berada, budaya itu jangan ditinggalkan, terlebih dalam upayanya menetralisir energi-energi negatif yang ada pada bila keris, yang tidak menutup kemungkinan ada histori-histori negatif dalam yang membuat pikiran atau sugesti kita itu ikut menjadi negatif ya. Nah, tadi juga Master menyampaikan bahwasanya tergantung manusianya. Kalau manusianya itu beritikat atau memiliki niat positif untuk merawat kerisnya dengan baik, saya kira jalan-jalan itu akan terbentuk dengan sendirinya bagaimana upaya untuk merawat keris tersebut secara skala maupun niskala. Secara skala seperti yang pernah saya sampaikan, bahwanya skala itu adalah perawatan secara fisik, yang niskala itu non fisik. Ya, kita di sini lebih banyak kita berbicara non fisik keris ya. Baik,
di pembukaan tadi saya mengatakan bahwasanya masyarakat dan keris ini adalah suatu pasangan yang ideal. Apa benar, Master, paranormal itu identik dengan medianya keris? Mohon Ya, dibantu untuk memberikan jadi penjelasan. salah satunya adalah dengan media keris itu adalah menambah energi ya. Jadi contoh sekarang keris kritik ya, Robert Kiki. Jadi itu kan sebenarnya adalah melancarkan rezeki dan keselamatan. Jadi paranormal pun juga perlu rezekinya lancar gitu contohnya. Makanya ada udan mas kita pasang. Jadi sebenarnya sama sih. Itu paranormal juga sangat diperlukan. Kenapa? Paranormal atau spiritual atau supranatural adalah manusia biasa yang mempunyai kelemahan-kelemahan. Jadi manusia kadang-kadang kita itu lupa ya, lupa dengan kondisi yang kita tidak prima, cakra-cakra kita tidak prima, kondisi tubuh tidak prima. Nah, keris-keris itu bukan saja sebagai sugesti, karena saya sudah merasakan bukan sebagai sugesti, tetapi memang benar-benar membawa energi yang sangat luar biasa sekali. Makanya ada di beberapa daerah keris itu, nah ketika keris itu di upacara atau apa, di sampingnya ada kopi. Ya, ada kopi yang menemani kopi dengan rokok. Itu kan artinya begitu bukan percaya begitu luar biasanya pusaka keris itu bukan saja dipercaya energinya, tetapi seperti dimanusiakan. Jadi ada rokok, ada kopi. Tapi yang perlu diketahui adalah yang harus benar-benar dipahami adalah ketika keris itu diuripkan, makna urip atau dihidupkan, pasti ada mati. Ini yang harus diwaspadai. Maksudnya begini, bukan mati artinya keris itu mati, tapi ditinggalkan. Jadi semua benda yang pernah atau yang dihidupkan, itu pasti suatu saat bisa ditinggalkan. Jadi kalau kita yang sudah menghidupkan atau menguripkan daripada pusaka-pusaka tersebut, ingat perawatannya. Jadi kadang-kadang ada seseorang yang mempunyai keris atau pusaka, ketika dia datang ke paranormal, dia mohon didoakan, begini, dipasokati, tetapi tidak dirawat. Ingat, sesuatu yang dihadirkan bisa meninggalkan. Akhirnya ketika tidak dirawat, tidak ini, akhirnya bisa pergi. Begitu juga seorang paranormal ketika dia sudah menghadirkan energi, menghadirkan kekuatan roh terhadap keris tersebut, kemudian tidak juga dirawat, tidak mendapatkan seperti apa yang seharusnya, energi itu akan menjadi kekuatan roh jiwa itu akan menjadi pergi daripada keris itu. Akhirnya keris itu apapun juga pamornya, apapun juga dapurnya, dia akan menjadi sebuah keris yang dilihat dari nilai estetika saja. Itu yang harus disadari. Kenapa? Karena energinya sudah pergi. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan ritual ulang lagi untuk menghadirkannya. Makanya di sini kan ada kalau di doa Pasopati kan Om Sang yang Pasopati Hangung Mangya nama Brahma Pasopati nama Wisnu Pasopati nama Iswara Pasopati. Di sana juga ada Surya Chandra Lintang Tenggana Tumun Angawi Pasopati Masakti Masuci Mausidi. Nah, di situ kan menghadirkan semua dewa dan alam semesta ini. Akasa, Pertiwi, Angurip, Pasopati, Masakti, Masuci, Masidi. Nah kan, jadi kita menghadirkan semuanya. Ketika kita sudah menghadirkan, ini beda. Kalau dalam bebantenan itu kan ada nyinep ya, ada nyinep. Sedangkan pusaka ini kan tidak kesinep sebenarnya. Jadi tetap roh itu sebenarnya masih ada. Jadi masih hadir. Nah ini permasalahannya akan menjadi masalah ketika kita sudah hadirkan, tetapi kita tidak memberikan ritual-ritual khusus yang seharusnya. Contohnya pada nama, kajian kliwon atau apa tidak diberikan. Oke, kalau sekali, 2 kali mungkin dimaafkan. Tapi kalau 3 tahun, berbulan-bulan bisa ngambek itu yang melinggi atau jurus kan bisa ngambek gitu loh. Itu masalahnya. Berarti tidak menutup kemungkinan, Master, ketika dibangkitkan atau diberikan energi tambahan melalui prosesi Pasupati, itu memang harus dirawat dengan baik sehingga apa yang menjadi harapan kita itu terpenuhi. Nah, cuman ketika tidak dirawat sedemikian rupa, tidak menutup kemungkinan itu pergi, energi itu hilang. Iya. Nah,
hilang begitu saja sih nggak apa-apa, Master. Takutnya memberikan dampak negatif buat si yang menghidupkan itu. Nah, ini Gimana? makanya kita harus tahu yang dulu yang kita hadirkan itu siapa dulu. Hmm. Ini yang kadang-kadang contoh, umpamanya keris keilmu atau keris yang bahannya untuk kekuatan ya, untuk kekebalan. Contohnya dengan doa bis teguh miluputlah orang katanya bis teguh miluputlah. Itu sebenarnya untuk kekuatan atau kerisnya paranormal yang untuk agamanya kemudian didoakan untuk kekuatan penambah power Bojro Gusti. Nah, itu panas sifatnya, panas. Energinya panas kuat banget gitu loh. Itu untuk kewibawaan. Nah, menjadi permasalahan ketika keris itu tidak dirawat, ya, energinya kan, wah, jadi dahsyat banget gitu loh. Jadi bisa mempengaruhi emosi dan lain sebagainya gitu loh. Itu juga kan kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya sebenarnya apakah susah merawatnya? Tidak, sebenarnya gampang sekali. Apalagi kita kita masyarakat beragama Hindu kan setiap Kajang atau Purnama kan sering ngaturang canang. Ya, paling tidak ya diberikan rapan atau apalah, kopi, wedang, begitu saja kok. Jatuh dengan harum-haruman, dengan bau-bauan yang yang bisa membangkitkan energi. Nanti akan saya jelaskan sebentar ya, bau-bauan apa sih sebenarnya bisa meningkatkan energi daripada keris tersebut. Baik, Master. Luar biasa sekali ulasan dari Master ini, cukup membuka wawasan kita ya. Saya juga tadi tersentil dengan beberapa ritual yang pernah saya lakukan. Ada satu hal yang menarik dari apa yang Master sampaikan. Nanti saya akan tutup dengan petikan tersebut. Di sini juga ada yang nanya. Ada yang nanya nih. Saya diwariskan sebilah keris. Ini diantar sebilah keris dari tetangga yang menyebutkan keris tersebut berasal juga dari keluarga saya. Apakah keris bisa mencari jodoh, mencari pasangannya, Master? Ada yang bertanya begitu nih. Iya. Bisa di komentar. Jawab ya. Jadi apakah keris bisa berpasangan? Nah, ini lucunya begini. Jadi bukan lucunya. Jadi kalau mungkin kita tahu ya keris tilam sari dan tilam upih kan berpasangan kan? Ya, itu salah satu contoh ya. Keris yang berpasangan ya, tilam sari dan upih. Nah, keris itu kan energinya, makanya di sini kita ada namanya somnambulism atau past life. Ini di dunia paranormal namanya past life. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi terdahulu. Nah, kalau kita membahas ke dunia supranatural, ada namanya gotra karma. Gotra karma atau sankita karma. Artinya karma yang terdahulu. Mungkin bisa jadi ada sebuah keris yang dimiliki oleh seorang sahabat. Contohnya kita, umpamanya Wijaya mempunyai sebuah keris. Zaman dulu kan begitu. Nggak kayak zaman sekarang kan mungkin nggak kemana-mana. Agak terbatas kita membawa pusaka atau membawa keris ya. Kalau zaman dulu mungkin kemana-mana pasti ada pusakanya. Nah, ada satu keris yang saya miliki dan kebetulan mereka bersahabat. Nah, keris itu bersinergi. Jadi yang sesuai dengan jawaban siapa nih, Agus Bali ya, apakah keris itu berpasangan? Saya mendapatkan keris dari tetangganya, sedangkan ada keluarga lain yang mengatakan keris itu berpasangan. Bisa jadi bukan kerisnya berpasangan, tetapi yang mendiami keris itu yang bersinergi, ada kecocokan. Gitu. Jadi yang mendiami keris itu yang bersinergi, bukan kerisnya, tapi yang mendiami di dalam keris tersebut, itulah yang bersinergi. Jadi seperti itu. Kalau yang mendiam ini maksudnya ini berupa energi atau berupa makhluk, Master? Apapun juga. Roh apa itu semua adalah energi. Kita pembahasan itu energi. Jadi kadang-kadang orang salah kaprah kok energi itu kekuatan, bukan seperti itu. Roh itu sebenarnya dia berupa roh ya, tapi bukan roh atau jiwa, bukan atma. Atma tidak, atma sudah bersatu dengan yang merasa. Tapi jiwa atau roh, karena di dunia alam semesta ini itu banyak jiwa-jiwa yang tidak jiwa yang pastinya tidak terlihat. Itu yang menempati daripada pusaka-pusaka tersebut. Begitu juga energi-energi yang diberikan oleh praktisi-praktisi supranatural itu juga menambah power. Itu yang biasanya menempati daripada keris tersebut. Nah, karena
yang menempati itu mempunyai level di derajat di bawah manusia. Nah, ingat ya, derajatnya di bawah, bukan di atas manusia. Jadi jangan sampai kemudian keris itu mempengaruhi kita, karena keris itu sebenarnya derajatnya yang menempati itu ada roh yang menempati itu, energi yang menempati itu adalah di bawah kita. Jadi fungsinya adalah melindungi kita. Itu yang harus dipahami. Jangan sampai kemudian keris itu kita sungtung, kemudian keris itu yang malah mempengaruhi di atas kita derajatnya, itu tidak. Keris itu fungsinya tetap melindungi kita. Oke. Jadi sebelumnya nih, terima kasih Master jawabannya. Bri Agus, itu jawabannya sudah disampaikan oleh Master bahwasanya memang ada keterkaitan, bisa jadi juga di sini dari Master juga menyampaikan masalah karma juga ya. Ini nggak menutup kemungkinan ada kaitan-kaitan terdahulu ya antara kekuatan-kekuatan yang terkandung di dalam bilah tersebut. Nah, kalau sebelumnya Master kita sempat juga mendiskusikan hal ini di mana keris itu diciptakan oleh seorang empu. Tentunya empu itu memiliki suatu kekuatan yang luar biasa ya. Ada prosesinya, ada kekuatan batinnya, kemudian ada bahan-bahan yang menunjang dari bilah keris tersebut, ditambah dengan perawatan-perawatan yang bersentuhan dengan mistis atau spiritual dimanapun dia berada keris tersebut. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ada tambahan-tambahan energi yang diberikan, baik melalui upacara Pasupati yang Master sampaikan tadi, dan tidak menutup kemungkinan adanya transfer energi yang dilakukan oleh paranormal atau oleh dukun-dukun yang mumpuni. Apakah hal itu juga berpengaruh terhadap energi-energi yang ada awalnya, Master? Ya, jadi simbol keris sendiri itu kan sudah bersimbol dengan Bayu Sabda Idep. Itu yang harus kita tahu. Simbolnya sudah Bayu Sabda Idep, itu sudah bersimbol di keris. Ang Umang juga bersimbol di keris. Jadi kesidian semua itu akan bisa gampang sekali dihadirkan pada keris. Itu bedanya keris dengan pusaka-pusaka atau senjata-senjata dari luar negeri, senjata-senjata dari Eropa mungkin agak sedikit berbeda. Karena pemahaman ritualnya kita sangat komplit, sangat kuat sekali dari bilah keris tersebut. Nah, jadi ketika bilah keris itu luar biasanya tokoh-tokoh leluhur-leluhur kita zaman dulu, entah bagaimana beliau mendapatkan petunjuk hingga menjadikan keris ini menjadi senjata yang pusaka yang sangat berbeda sekali dengan senjata-senjata lain, berbeda dengan samurai, berbeda dengan pedang. Ada filosofi-filosofi yang tertanam dalam sebuah keris tersebut. Ada filosofi-filosofi yang tertanam. Nah, filosofi-filosofi itu tertanam itu berhubungan atau menimbulkan kekuatan-kekuatan yang sangat gampang sekali dalam meresap energi-energi daripada si empu itu. Itu yang sangat yang bisa, karena ada simbol api, di sana juga ada simbol air, dan ada simbol udara. Jadi ketika simbol-simbol itu berada pada sebuah benda, itu amat sangat cepat sekali dalam meresap energi-energi supranatural. Namun dalam sebuah benda, ketika tidak ada simbol-simbol, contohnya kalau pistol, itu tidak ada simbol-simbol yang seperti itu. Dia ketika dikasih energi, mungkin walaupun dia pistol canggih, tetapi tidak sedahsyat pusaka itu. Contoh, ke zaman dulu kita pernah lihat ada berapa YouTube ketika seseorang pelaku itu ditembak dengan pistol, orang itu menggunakan sebuah pusaka. Kita tidak membicarakan latar belakang masalahnya. Tiba-tiba pistolnya itu nggak bisa ini. Itu nggak bisa, pelurunya itu nggak bisa keluar, tiba-tiba bisa macet. Artinya apa? Energi keris itu bisa mempengaruhi. Ada namanya kresek pembungkam kresek pada bungkam, itu mantramnya. Jadi mantra pembungkam yang digunakan pada keris tersebut. Baik. Ya, ada juga keris yang kita gunakan untuk pengasih asih. Wah, ini yang asih ya. Itu yang saya ulas tadi belakangan itu Pamengkang Jagat, itu bagus untuk pengasih asih sebenarnya. Walaupun orang bilang itu keris cacat. Waduh, ada nggak di kerisnya? Itu di orang bilang, wah ini kerisnya keris cacat karena ada sombongnya. Itu juga bagus untuk kasih. Saya kasih dia doa Wijaya Kusumo ya. Wah, namanya Wijaya cocok ya. Haji Kiro Kembang Wijaya Kusumo, jadi kita pegang, kita ritualkan.
aji kiro kembang wijo kusumo sajodo manggono ono mripat jualan tengen wong sabuono ndelang saliranku pedot takluk wadilan asik karo aku asik saking kersani sang yang tunggal. Nah itu dia cepat sekali menyerap energi karena di dalam keris tersebut sudah ada unsur-unsur yang sangat mendukung daripada tujuan-tujuan kita supranatural, begitu aja sih. Tujuan-tujuan paranormal. Makanya kalau umpamanya saya contoh di pulpen ya, mungkin saya perlu mencari sesuatu yang bisa mendukung. Karena ada kan hidup sabtu bayu urip bayu uripin serana yeuna mas wahel. Ini jauh lebih susah. Tapi dibandingkan dengan pusaka, dengan keris itu karena sudah sesuai dengan kriteria sesuatu yang media yang bisa dimasukkan dengan energi sangat gampang sekali. Itu aja sih. Makanya kenapa lagi pula yang contohnya batu permata. Nah itu juga gampang. Itu salah satu. Makanya dipadukan keris itu kan sering warangkanya diisi batu permata. Ya sama, batu permata juga gampang sekali. Yang dikasih energi, yang gampang dikasih energi adalah batu permata. Jinah pes bolong itu juga gampang, dan keris itu karena ada simbol-simbolnya yang tertuang di sana. Ada beberapa acuan lontar yang tertuang di sana. Baik, makasih Master. Oke, para pecinta keris, karena waktu ini sangat pendek sekali ya, Master. Kebetulan cuma bisa ngisi waktu 1 jam ya. Kita sudah tinggal waktu lagi 15 menit. Silakan diberikan pertanyaan-pertanyaannya agar bisa menjawab segala ketidaktahuan kawan-kawan ya, atau kepenasaran kawan-kawan, sehingga nanti setelah diberikan penjelasan semua plong ya. Jadi Turah, dari apa yang disampaikan Master tadi, saya tangkap bahwasanya memang keris itu diciptakan di awalnya memakai bahan-bahan yang memiliki suatu energi ya, dan itu diyakinin oleh pendahulu-pendahulu kita sebelumnya oleh seorang empu. Kemudian ditunjang dengan kemampuan batin yang dimiliki oleh empu tersebut. Ditambah lagi dengan ritual-ritual atau laku yang dilakukan oleh para empu, menunjanglah energi dari keris yang dihasilkan atau yang diciptakan oleh beliau. Nah, setelah seiring waktu itu berjalan sedemikian rupa, nah dia mengikuti budaya di mana keris itu berada. Nah, pas kebetulan di Bali memiliki ritual, salah satunya adalah prosesi pemasupatian. Ini bukannya berarti itu digantikan energi tersebut, namun ditunjang energi tersebut, sehingga harapannya adalah pusaka tersebut bisa berdaya guna sesuai dengan harapan dan tujuannya si empunya. Saya kira begitu Mas Serge, kalau nggak salah. Betul sekali. Jadi betul. Nah, ada beberapa pendukung. Jadi ini mungkin bisa bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Jadi saya kemarin sempat agak lama saya pernah belajar di AMSA. Jadi AMSA itu Akultus Metafisika Supranatural. Itu ada yang namanya blending aromatik. Jadi ada pemahaman-pemahaman dengan aroma-aroma tertentu yang bisa sangat bagus sekali menambahkan energi daripada keris tersebut. Ya, di situ bisa dicampurkan dengan bahan untuk pembersihan daripada karat keris, tapi memang ada aroma-aroma tertentu yang juga bisa menambah energi, menambah kekuatan, menambah power, menambah ini yang tersimpan dalam keris tersebut gitu lah. Itu ada beberapa energi. Baik. Nah, untuk masalah aroma ini sebentar kita bahas ya. Ini menarik sekali nih aromanya nih. Sepertinya saya akan mencoba nih. Ya. Oke. Ya mau siaran, kita akan jawab dulu sama orang Palembang. Iya. Ada mau siaran live juga. Oke, nggak apa-apa. Santai aja. Oke, beli putu gede dari Turah. Saya kira itu semoga bisa dipahami Turah. Kemudian beli putu gede Widiarte bertanya, apakah jika mempunyai banyak keris, aura atau kodamnya bisa bentrok dengan keris lainnya? Jadi belinya bertanya nih, ketika kayak di ruangan ini banyak ada keris sekitar 400 keris. Jadi apakah ini akan terjadi benturan energi atau kodamnya berantem begitu, Master? Apakah itu bisa terjadi? Semua hal itu sebenarnya adalah pengendaliannya dari kita. Kembali saya ulang di awal, jangan sampai keris atau pusaka mempengaruhi diri kita. Itulah perlunya kita memperdalam yang namanya cakra. Jadi ada cakra muladhara, swadhisthana, manipura, anahanta, kemudian cakra wisuda, asna, dan cakra siwardwara atau cakra tenggorokan. Cakra siwardwara atau cakra sahasrara mahkota. Kita adalah pengendali daripada pusaka-pusaka itu.
Jadi pusaka-pusaka itu bisa jadi dia mempunyai sifat atau energi-energi yang berbeda. Setiap pusaka itu sesuai dengan fungsi-fungsinya. Tetapi ketika kita bisa mengendalikan, kita yang sebagai pengendali, mereka akan menurut kepada kita. Bukan kita yang menurut kepada pusaka tersebut di balik. Wah, kalau sampai begitu, wah, pusaka coba lo. Nah, contohnya, beli Wijaya di belakang itu kan banyak pusaka. Saya yakin begitu banyaknya pusaka itu semuanya menurut dengan Beli Wijaya. Saya yakin. Jadi Beli Wijaya bisa mengatur. Jadi di sini kita ini sebagai pemilik itu adalah sebagai mengatur mereka. Makanya nanti kan ada pengaturan itu, ada pengaturan pusaka yang sebelah kanan itu sesuai dengan alurnya ada fungsinya. Pusaka yang sebelah kanan itu sebagai apa? Pusaka yang sebelah kiri sebagai apa? Makanya pengaturan itu kan ada. Lupa saya dulu pernah catat itu pengaturan daripada pusaka-pusaka tersebut. Jadi posisi-posisi pusaka itu dari kanan ke kiri itu juga harus sesuai. Jadi itu sebenarnya pengaturan begitu leluhur kita zaman dulu itu memberikan pengaturan yang sangat luar biasa. Jadi Nogo Sosro, yaitu Singo Barong, itu kan dia pasti akan diposisikan sebelah kanannya. Satu kemudian sebelah itu kanannya simbol untuk kekuasaan. Kemudian selanjutnya untuk kesaktian. Selanjutnya untuk kesepuhan, itu kerezekian, itu pengasih. Itu kan ada pengaturannya. Nanti akan saya bahas untuk pertemuan berikutnya. Wah, posisi-posisi pusaka yang sebenarnya kalau dia digabungkan memang bisa berbenturan. Itu memang. Tapi ada pengaturannya. Posisi pusaka ini bila dipertemukan dengan posisi ini tidak akan menimbulkan bentrokan, itu ada. Kebetulan saya pernah ada literaturnya, akan saya cari, ada literaturnya yang membahas khusus tentang pengaturan posisi pusaka sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah mana. Nah, jadi kalau pusaka yang mempunyai sifat yang sama, sama bisa jadi. Nah, disitulah yang harus kita atur. Itu loh, beli. Ya. Terima kasih. Jadi begitu, beli putuh. Jadi telah disampaikan sama Master bahwasanya pusaka tersebut, jadi dianalogikan, manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang begitu luar biasanya. Sedangkan keris itu diciptakan oleh manusia. Sebisa mungkinlah energi yang terkandung di dalam keris itu tidak sampai mempengaruhi manusia. Asal, ya seperti alam yang kita hadapi sehari-hari kayak matahari. Ya kita, ketika triknya matahari, dan kita tahu berdampak tidak baik pada kulit kita, tubuh kita, ya pastinya kita harus menghindar. Artinya pengendalian diri kita ini yang harus dikedepankan. Kalau memang kita merasa tidak nyaman, itu kita sudah dibekali suatu intuisi ya, suatu rasa, satu batin ya, yang bisa menangkap sinyal itu. Ketika sinyal itu merasa kita tidak nyaman, jangan dipaksakan lah. Kenapa? Dari niat awal aja sudah tidak nyaman, kenapa harus dipertahankan? Kan begitu, Master. Ya, oleh karena itu perlu ya yang namanya peningkatan spiritual kita sehingga kita bisa seoptimal mungkin mengendalikan energi-energi yang ada dalam bilah keris tersebut. Seperti apa upaya atau laku spiritual yang kita lakukan? Salah satunya adalah rajin kita meditasi, rajin sembahyang, rajin-rajin ke pura, rajin-rajin berderma kepada sesama, ya saling bantu-membantu. Seperti sekarang ini Master sudah berkenan berbagi informasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ini salah satu ritual-ritual spiritual menurut saya ya, yang ini yang perlu ditumbuh kembangkan di setiap insan perkerisan. Jangan cuma bisa melestarikan keris, mengkoleksi jumlah keris yang begitu banyak, tetapi aktualisasinya di masyarakat dalam dirinya tidak ada. Cuman bisanya memenuhi ego yang ada dalam dirinya. Ini saya kira akan berdampak kurang baik juga buat si pemilik keris. Ya, saya kira itu. Oke, Beli Putu. Ini juga ada dari Ido White Smile. Nah, ini pertanyaannya apa ya? Saya belum bisa baca. Oke, ini. Mohon info, Master. Dalam dunia paranormal, apakah bisa mengetahui keris kuno buatan empu siapa? Atau zaman kerajaan apa? Nah, dalam dunia keris mungkin Master sudah mengetahui bahwasanya kita ini sering sekali tidak dapat mendata ya.
keris ini dibuat oleh empu Ya, siapa, Udo, terlebih di gitu Bali, ya. ya. Empu Gandring yang mana sih hasil karya Empu Gandring Oke. yang fenomenal tersebut sampai sekarang tidak ditemukan. Nah, apakah betul itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Nah, lewat pengetahuan seorang paranormal itu apakah bisa mendeteksi hal-hal tersebut, Ya, Master? jadi dari zamannya Budo, Kamardikan dan sebagainya dan empu-empunya sebenarnya kalau di Bali itu kan ada namanya teknik balian sonteng ya, mungkin pernah mendengar ya balian sonteng atau apa itu memanggil roh yang mendiami daripada suatu benda. Ada beberapa teknik sebenarnya cara untuk melakukan hal seperti itu. Namun kita untuk keberhasilan atau kebenarannya saya tidak berani mengatakan itu 100% tepat. Tapi banyak hal atau banyak pecinta-pecinta pusaka atau keris yang melakukan hal tersebut. Jadi ingin tahu ini kerisnya ini dari siapa, milik siapa. Tapi kalau sampai ini tahun berapa? ini belum pernah sih saya mendapatkan klien seperti itu sih. Belum tahu. Pasti kita memakai pakem-pakem. Jadi keris ini seperti ini, siapa yang menempati. Tetapi kalau dapurnya ini, empunya ini sampai detail seperti itu kita belum pernah sana. Namun bisa dicoba kan banyak yang balian-balian ada saran tetapakan yang mengundang roh-roh yang tidak kelihatan, mungkin bisa dibawa keris tersebut kepada praktisi tersebut ya, ditanyakan, mungkin bisa dilakukan. Ini adalah salah satu media yang bagus sih. Bisa dilakukan harus. Baik. Dan harus kita coba dulu. Iya. Gitu. Setidaknya sebagai petunjuk ya, Master ya. Ya. Sebagai petunjuk dan sejarahnya. Jadi terkadang ya kita di masyarakat itu kita memahami sekali bahwasanya muncul banyak penasaran dari masyarakat. Sebenarnya penasaran itu tidak bermanfaat ya, cuma untuk menjejak sesuatu yang tidak pasti ya. Tapi menurut saya sebenarnya yang paling menarik itu adalah bagaimana caranya kita memahami simbol-simbol yang tertuang di dalam bilah pusaka tersebut. Yang sebenarnya itu ada teori-teori yang sudah disampaikan oleh para senior-senior kita dalam suatu bentuk buku ya. Kita bisa belajar tentang banyak hal, khususnya dalam hal spiritual. Ada pesan-pesan spiritual sehingga orang yang memiliki keris tersebut dapat meraih apa yang menjadi harapan dan tujuannya. Seperti keris Luk 3 yang kemarin kita sempat bahas mengenai keris Luk 3 itu manfaat dan tujuannya seperti apa. Tinggal sekarang penjabarannya. Ya, kalau di Bali ada konsep Trikaya Parisuda. Nah, ini diaktualisasi dan dikembangkan ya sesuai dengan daya tangkap kita, nalar kita, pengetahuan kita maupun pengalaman kita selama ini. Sehingga Trikaya Parisuda ini bermanfaat bagi kehidupan kita maupun orang lain ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau kita ingin mencari informasi siapa sih empunya yang membuat pusaka ini lewat nedunin balian ya, menghadirkan ya untuk sebagai untuk pemuas diri aja sih nggak apa-apa, untuk menghilangkan rasa penasaran ya, it's okay, fine aja ya. Tapi untuk apa? Nah, itu pertanyaannya, untuk apa? Apakah itu benar terbukti? Kembali ke keyakinan kawan-kawan terhadap balian yang teman-teman tanyakan. Ya, saya kira itu. Yang penting fungsinya, tujuannya untuk apa? Sebenarnya kalau konsep-konsep seperti Luk 3 fungsinya untuk apa, Luk 5 fungsinya, Luk 9 fungsinya untuk apa, Luk 11 itu kan sudah ada literaturnya. Yaitu kalau Luk 11 untuk kemuliaan, itu kan sebenarnya sudah ada. Konsep-konsep seperti itu sudah ada. Cuma kadang-kadang rasa penasaran daripada si pemilik keris itu yang mengedepankan seperti itu. Loh, itu adalah untuk pitulungan, Luk 9 adalah untuk pengharapan. Kan sebenarnya sudah literatur kan sudah ada sebenarnya. Oke, cuma karena kita penasarannya itu. Kita ada waktu cuma 3 menit, Bli. Oke, jadi sekarang saya tambahkan bagaimana keris-keris itu. Contohnya kalau keris Bedo Segoro ya. Segodo itu kan keris yang untuk militer, untuk kekuatan. Nah, bagaimana sekarang keris-keris itu mengendalikan, ada beberapa teknik dengan minyak ya. Jadi ada minyak cendana. Jadi minyak cendana itu juga ini pembahasannya panjang, suatu saat akan saya lengkapkan. Jadi salah satunya minyak cendana itu bisa dicampurkan, itu juga merubah energi negatif menjadi
positif. Nah, di sini juga nanti ada penjelasan nih karena waktunya akan saya jelaskan fungsi daripada minyak cendana, fungsi daripada minyak seribu bunga, fungsi daripada minyak misik putih, dan fungsi pada minyak saffron. Cuma perlu diketahui kalau untuk minyak saffron itu energinya sangat kuat sekali. Kalau keris-keris yang mempunyai power cukup panas, power yang cukup dahsyat, yang agak sedikit panas, jangan diberikan minyak saffron. Itu aja saya sarankan karena dia membangkitkan cakra muladharanya sangat kuat sekali. Kecuali kalau pemiliknya mempunyai ketenangan, mempunyai ini yang lebih bagus. Jadi ketika kita sedang pada posisi gamma, ketika kita sedang berada pada posisi beta, sedang emosi, minyaknya itu harus dibedakan. Ya. Mohon maaf sekali ini saya harus tutup karena sebentar lagi akan mati secara otomatis ya karena waktu kita cuma ada 1 jam. Jadi para pecinta Kris, mohon maaf ini karena waktu kita cuma 60 menit dengan Master. Nanti kalau mati sendiri jadi mohon maaf ya. Jadi petikan yang dapat saya sampaikan bahwasanya seorang pecinta Kris itu jangan lupa juga kita mohon izin kepada Empu